Halo guys, ketemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di YouTube channel kita Atas Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembetulan versus PPS. Mana yang lebih untung? Oke, kita akan bahas tentang pembetulan versus PPS atau program ungkapan sukarela atau yang lebih dikenal dengan Tax Amnesty Jilid 2. Sebenarnya dua-duanya ini masih ada dan juga masih dibuka kesempatan oleh Dirjen Pajak. Tetapi memang lebih mudah ketika Sobat Atax itu mengikuti PPS. Kenapa? Kelebihannya yang pertama, tidak ada ketetapan pajak alias tidak ada pemeriksaan dari 2016 sampai 2020. Yang kedua, tidak akan diungkit yang namanya dosa pajak tentang PPh dan juga PPN. Nah, ketika Sobat Atax mengikuti yang namanya pembetulan, pastinya tidak ada perlindungan atau tidak ada kepastian tentang pemeriksaan. Jadi bisa saja ada pemeriksaan. Yang kedua adalah dosa-dosa pajak tentang PPh dan PPN bisa saja itu diungkap ketika ada kurang bayar sejumlah tertentu. Nah, enak mana sih ikut pembetulan atau ikut PPS? Sebenarnya ketika kita ikut pembetulan, Sobat Atax harus melaporkan tambahan aset tersebut melalui penghasilan. Jadi pembetulannya itu nggak bisa langsung serta-merta memasukkan aset tersebut ya. Tambahan aset tersebut lalu dibetulkan di SPT. Nggak bisa. Kalau memang Sobat Atax mempunyai tambahan harta atau tambahan aset, itu akan diruntut dari mungkin 3 tahun atau 5 tahun yang lalu. Bagaimana sih Sobat Atax story-nya atau ceritanya bisa mempunyai aset tersebut? Kalau di Indonesia ini kan namanya PPh, pajak penghasilan. Penghasilan kita yang kena pajak. Setelah kita mempunyai penghasilan dan membayar pajak, itu nanti akan berubah bentuk menjadi aset. Jadi pemerintah secara normal di Undang-Undang PPh itu tidak akan memajaki asetnya, tetapi akan memajaki penghasilannya. Penghasilannya dibayar dulu pajaknya, ada penghasilannya, baru akan berubah bentuk menjadi aset. Sehingga kalau kita mempunyai tambahan aset katakanlah 2M atau 3M, akan diruntut 3 tahun atau 5 tahun ke belakang bahwa dari mana sih kok bisa kita ini mempunyai aset tambahan sebesar 3M contohnya. Berarti kan kita ini ada penghasilan yang mungkin belum dilaporkan. Karena tidak mungkin satu tambahan aset ini langsung muncul kalau tidak adanya yang namanya penghasilan. Nah, sehingga banyak sekali mungkin di luar sana orang-orang yang berpikiran bahwa kok saya ini dikirimin surat cinta, kok saya ini dikirimin email cinta dari kantor pajak. Ya itu karena mungkin perhitungan penghasilan SPT tahunan Bapak atau Ibu sekalian Sobat Atax itu mungkin tidak wajar. Tidak wajarnya apa? Asetnya naiknya sangat tinggi tetapi penghasilannya itu mungkin tidak sebanding dengan kenaikan aset. Sehingga kenaikan asetnya dalam 1 tahun 3M, ternyata si penghasilan ini ya cuman 200 juta setahun. Nah, jadi itu yang tidak sebanding, sehingga itu menyebabkan adanya pemanggilan atau klarifikasi dari kantor pajak kepada Sobat Atax sekalian. Nah, bagaimana dengan PPS? Ketika kita mengikuti PPS, tidak lagi diruntut dengan pajak penghasilan kita. Ingat, pajak penghasilan itu berapa? 5, 15, 25, 30, 35%. Tapi kalau PPS, kita cuma tinggal lihat itu kebijakan 1 atau kebijakan 2. Katakanlah kebijakan 1 ya 6, 8, dan 11%. Kebijakan 2, 12, 14, dan 18%. Katakanlah nggak mau ikut diinvestasikan kembali ke negara, ya udah kenanya adalah 8 dan juga 14%. Kebijakan 1 8%, kebijakan 2 14%. Sehingga memang Sobat Atax lebih efisien dalam mengikuti PPS ini karena memang tidak lagi diruntut dari penghasilan tetapi ya udah aset mana yang mungkin belum kita laporkan gitu ya. Ya udah itu kita laporkan dengan tarif yang sekarang ini menurut saya sangat diskon gitu ya. Katakanlah kena 14% daripada kena tarif 25 ataupun 30% di tarif PPh secara umum. Jadi Sobat Atax manfaatkan PPS ini dengan sebaik-baiknya. Ingat, PPS ini berakhir di 30 Juni 2022. Semoga Sobat Atax bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya dan juga Sobat Atax tidak bingung lagi antara mau ikut pembetulan atau mau ikut ke PPS. Semoga bisa membantu video ini bagi Sobat Atax di luar sana yang masih galau mengikuti PPS atau pembetulan.
Tetapi semoga juga video ini menjadi pencerahan bagi Sobat Atax dan juga penguatan bagi Sobat Atax agar sudah menetapkan hati untuk memilih yang mana. Semuanya ada plus minusnya, semua ada kurang lebihnya. Semoga yang terbaik dan sukses buat Sobat Atax semua. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video ini agar channel YouTube ini terus berkembang dan juga memberkati banyak orang. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di Atax Indonesia, karena di situ ada peraturan-peraturan dan juga update-update info perpajakan dan keuangan yang menarik, terupdate setiap harinya secara gratis. Terima kasih Sobat Atax sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.